Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdua akan mempresentasikan UTS sebagai kelompok satu di UTS PBO Praktikum. Eh, yang pertama saya Mirza Mirfaizi dengan NIM belakang 045 dan teman saya. Saya Aristo eh, Riza Muhammad dengan NIM AH 077. nah, Lalu selanjutnya saya akan mempresentasikan salah satu dari tiga soal dan nanti satu soalnya lagi dipresentasikan oleh teman saya Aristo. Di sini saya akan mempresentasikan soal nomor satu. Nah, di sini sudah diberikan UML-nya di sini. Ada 4 UML. Yang pertama ada daftar gaji, ada pegawai, ada staff, dan juga ada dosen. Nah, di sini inheritance-nya itu ada di eh, kelas staff dan dosen inheritance kepada pegawai. Jadi yang induknya itu yang pegawai, sedangkan staff dan dosennya ini anaknya. Lalu setelah kita buat inheritance-nya pegawai, staff, dan dosen, nanti kita akan masukkan ke dalam array yang disimpan di dalam daftar gaji. Ini ada ini list pegawai sama dengan pegawai array ini. Nanti dimasukkan di sini. Nah, jadi inisialisasi awalnya atau terdapat asumsi di awal itu ada dua golongan, ya dosen dan staff yang tadi. Nah, semua pegawai itu mendapatkan gaji yang sama. Jadi gaji start awal itu 1.500.000. Gaji tambahan dosen dihitung dari jumlah SKS. Ini jumlah SKS dikalikan tarif SKS. Nah, tarif SKS ini terserah kita yang ngisinya berapa. Nah, gaji tambahan staf juga dihitung seperti dosen juga, tapi di sini berdasarkan jumlah kehadirannya per bulan. Setelah itu jumlah kehadiran akan dikalikan oleh tarif harian. Tarif hariannya juga terserah kita yang ngisi. Lalu ini ada contoh hasil runningnya. Putu mendapatkan gaji sebesar segini, Darmadi juga mendapatkan gaji sebesar segini. Jadi ini semuanya, semua pegawai maupun staf maupun dosen akan ditujukan di sini. Nah, berikut codingan saya. Nah, saya bikin yang inheritance-nya dulu, induknya, kelas pegawai. Di sini ada tiga inisialisasi awal, yaitu public, NIP, nama, sama alamat. Di sini semuanya menggunakan string, karena nanti kita importnya itu string, kita masukinnya string. Lalu kita bikin konstruktornya string NIP, string nama, string alamat. Nah, bentar. Ini dia. Di NIP sama dengan NIP, di nama sama dengan nama, di alamat sama dengan alamat. Ini konstruktor awalnya untuk kelas pegawai. Lalu disuruh bikin function get nama untuk mengambil nama dari kelas pegawai ini. Lalu get gaji di sini karena aslinya bisa dipas, tidak ada codingan di sini, tapi karena tadi di awal disuruh gaji awalnya itu 1.500.000, jadi saya return 1.500.000 ini. Nah, lalu selanjutnya ada kelas staff. Kelas staff ini merupakan inheritance dari kelas pegawai tadi, salah satu inheritance-nya. Nah, kelas staff ini ada dua, inisialisasi awal. Yang pertama adalah jumlah kehadiran tadi yang diperlukan sama tarif harian. Nah, di sini saya beri tarif hariannya itu 100.000 tiap jumlah kehadiran. Saya inisialisasikan 100.000 di awal. Nah, lalu di sini, nah karena ini merupakan inheritance, jadi konstruktornya itu menggunakan super dalam kurung NIP nama alamat untuk memanggil konstruktor yang ada di kelas pegawai tadi, di kelas induknya. Lalu selanjutnya public void set kehadiran. Jadi di sini set kehadiran untuk menentukan jumlah kehadiran pegawainya. Untuk apa? Jumlah kehadiran stafnya. Nah, di sini pakai di jumlah kehadiran sama dengan jumlah kehadiran. Lalu di sini ada override get gaji. Nah, karena kan tadi udah diinisialisasikan di awal yang sebelumnya, saya ini inisialisasikan 1.500.000. Nah, di sini kan setelah pegawai bekerja kan pasti ada jumlah kehadiran. Nah, di sini gajinya di sini 1.500.000 yang awal tadi, gaji awal ditambahkan jumlah kehadiran, jumlah kehadirannya berapa tadi yang sudah di set. Terus jumlah kehadiran dikali tarif harian dikali 100.000.
Nah, seperti itu tuh. Lalu selanjutnya inheritance yang kedua ada kelas dosen. Ini sama menggunakan extend karena inheritance. Di sini kelasnya mirip seperti yang kelas inheritance sebelumnya. Di sini ada jumlah SK. Cuma bedain di sini tuh jumlah SKS karena dosen kan mengajar jadi perlu SKS. Ada jumlah SKS, ada tarif SKS. Di sini tarif SKS-nya 200.000 per SKS. Nah, seperti tadi yang di atasnya yang ini pakai konstruktornya pakai super nip nama sama alamat untuk memanggil yang induknya tadi. Lalu selanjutnya ada set SKS sama seperti yang set kehadiran tadi. Lalu override lagi. Namun di sini kan karena tadi sebelumnya tuh yang di staff itu jumlah kehadiran. Nah, di sini diganti dengan jumlah SKS karena dosen tadi dan juga tarif SKS yang di mana 200.000. Lalu yang kelas keempat di mana tempat untuk mengesave data data pegawainya, semua pegawai maupun staff maupun dosen semuanya di save di sini untuk dihitung gaji totalnya. Ntar ada berapa di print semua. Jadi yang pertama ini ada dua inisialisasi awal, ada publik pegawai. Ini bikin array-nya. Array-nya itu namanya list pegawai untuk nyimpan data pegawai tadi. Terus ini integer A untuk selanjutnya akan saya jelaskan. Lalu ini ada daftar gaji. Nah, daftar gaji ini untuk membuat tadi, uh, membuat array yang baru untuk menyimpan daftar pegawai tadi. Jadi bikinnya di sini. Ini inisialisasi awalnya aja. Bikinnya di sini. New pegawai I. Lalu ini untuk bikin slot array-nya. Jadi kalau misalkan kita nanti masukkan contoh 2, kita kasih angka 2, nanti yang slot bisa diisi tuh 2 slot aja. Kan array itu dimulai dari 0. Jadi slot yang 0 baru slot 1. Jadi 2 slot totalnya. Karena kita masukkan nanti 2. Nah, lalu ada add pegawai. Di sini memasukkan pegawai, nama pegawai tadi ke dalam array yang sudah dibuat tadi sesuai dengan slotnya. Pegawai X ini sebagai permisalan aja. Ya, di sini A. Nah, ini A-nya buat di sini. Kan A ini awalnya 0 sesuai sama array yang awal-awal. Kan array itu selalu dimulai dari 0. Jadi A-nya saya kasih inisialisasi integer A di awal 0, saya masukkan ke sini. Jadi ntar awal-awal itu pasti ngisinya dari 0. Misalkan kita masukkan X, ntar X ini masuknya ke 0. Habis itu Y masuknya ke 1. Seperti itu. Di sini A++. Jadi setiap itunya tergantung sama A-nya. Lalu yang ketiga ada public void print semua gaji. Nah, di sini buat ngeprint nama terus string mendapatkan gaji sebesar dan juga get gaji. Gajinya dia berapa. Nah, get gaji ini dihitung berdasarkan tadi kalau misalkan staff nanti pakainya yang ini, kalau misalkan dosen pakainya yang ini. Nah, lalu masuk ke mainnya. Di sini mainnya yang pertama saya bikin dulu dosen dulu dengan nama Sopo. Nah, new dosen ini dimasukkan NIP-nya, namanya Sopo. Namanya adalah Sopo, terus ini alamatnya. Nah, lalu karena ini dosen, berarti kita harus set SKS, yang dimana kita permisalkan aja setnya 20 SKS. Nah, lalu selanjutnya bikin staff bernama Jarwo. Masukkan NIP-nya, nama, sama alamat. Lalu sama seperti tadi set SKS, namun di sini karena staff jadi menjadi set kehadiran menjadi 25. Misalkan saja set 25 gitu aja. Lalu di sini saya mulai bikin array-nya dengan nama list gaji. Ya, nama array-nya ini di sini list gaji sama dengan new daftar gaji. Nah, di sini saya kasih 2 slot. Jadi yang keisi nanti bakalan slot 0 sama slot 1. Nah, lalu di sini list gaji titik add pegawai dalam kurung Sopo ini untuk memasukkan Sopo dengan function add pegawai ke dalam uh, array yang sudah dibuat tadi sebelumnya di sini di array list gaji. Nah, ini sama buat masukin Jarwo ke list gaji juga. Habis itu baru di print. Nah, contoh printnya nanti
seperti ini. Nah, karena Sopo itu tadi adalah dosen, dia mendapatkan gaji yang lebih besar daripada Jarwo yang cuma staff. Karena saya isinya yang dosen itu 200.000, sedangkan 200.000 per SKS, sedangkan Jarwo 100.000 per jumlah kehadiran. Jadi totalnya segini. Ini outputnya. Sekian nomor 1. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Jadi yang berikutnya adalah nomor 2, menghitung varians dengan data berupa vektor. Jika diberikan n bilangan, buatlah program untuk menghitung variansnya. Ini begini rumusnya. Jadi XI ini adalah elemen dari vektornya dikurangi dengan X rata-rata, lalu dikuadratkan, dibagi. N adalah jumlah bilangan pada vektornya, jumlah elemen, lalu dikurangi 1, lalu standar deviasinya adalah diakar dengan variansnya di akar. Lalu ini adalah rumus untuk rata-ratanya, jadi jumlah semua elemen vektor dibagi oleh banyaknya vektor. Jadi soal di atas dapat dipecah menjadi beberapa function atau metode berikut dan ditambahkan dengan kelas vektor. Yang pertama adalah jumlah vektor. Oke, yang pertama kita buat kelas vektor. Lalu ini adalah private float data untuk menyimpan data dari bilangan vektor tersebut. Lalu size-nya adalah banyaknya dari vektor. Lalu yang pertama ada enter. Ini untuk memasukkan bilangan, ada enter. Yang pertama size plus plus, jadi setiap di enter nanti size-nya akan bertambah 1. Lalu kita buat float tempatnya, jadi ini untuk menampung datanya dulu karena datanya akan di reset lagi untuk sesuai size-nya. Nah, untuk menampungnya kita membuat tempat. Setelah ditampung, lalu data disesuaikan dengan size-nya yang tadinya misalkan 0, lalu size plus plus kan akan menjadi 1. Nanti data akan menjadi baru, menjadi data array, jumlah array-nya akan menjadi 1. Lalu memasukkan data yang baru tersebut. Ini adalah parameternya. Nah, ini adalah jumlah vektor. Pertama, float x-nya, x ini adalah bilangan pertama dalam vektor tersebut. Nah, nanti kita for-kan, jadi x-nya ditambah data berikutnya. Jadi elemen vektor berikutnya nanti akan di return x. Nah, yang kedua adalah vektor kurang vektor konstanta. Jadi ini adalah tiap vektornya akan dikurangi dengan sebuah konstanta. Ini adalah parameter konstantanya. Nah, returnnya berupa vektor. Jadi kita bikin vektor baru, new vektor, lalu di for-kan, i sama dengan 0 kurang dari size-nya. Nah, ini adalah float a sama dengan data i. Data ini adalah elemen dari vektornya, dikurangi konstantanya. Nah, akan nanti di-enter jadi vektor baru, nah nanti di-return. Oke, berikutnya adalah vektor kuadrat vektor. Ini return-nya juga vektor, jadi kita bikin vektor baru, new vektor, lalu di for-kan. Nah, ini float a, ini adalah elemennya dikuadratkan. Nanti akan di-enter pada vektor barunya. Nah, nanti di-return. Lalu yang berikutnya adalah hitung min. Ini untuk menghitung rata-ratanya. Nah, kita panggil kelas dari jumlah vektor, lalu dibagi size-nya, banyaknya bilangan pada vektor tersebut. Ini di-return hasilnya berupa angka. Lalu yang berikutnya, nah ini adalah intinya adalah hitung varians. Nah, kita bikin vektor baru. Nah, nanti vektor baru ini berisi adalah rata-ratanya. Jadi dis kurang vektor konstanta ini berarti nanti tiap elemen vektornya itu akan dikurangi dengan
rata-ratanya. Ini hitung min. Jadi ini menjadi parameternya. Nah, setelah jadi vektor baru ini, kita bikin vektor baru lagi, vektor A. Nah, vektor A ini sama dengan vektor yang baru itu dikuadratkan, sesuai rumus yang tadi. Selanjutnya, float B sama dengan, ini adalah jumlah A-nya yang sudah dikuadratkan. Maksud saya vektor A dijumlahkan vektornya, lalu dibagi dengan banyaknya bilangan vektor dikurangi 1 sesuai rumus yang tadi. Lalu di return, ini returnnya berupa angka. Lalu selanjutnya adalah standar deviasi, ini hanya diakarkan saja variansnya. Jadi kita langsung menggunakan rumus mat SQRT, dis hitung varians. Ini display untuk mendisplay varians, maksud saya vektornya. Oke, kita coba saja. Ya, ini kita menginputkan berapa jumlah bilangan vektor yang diinginkan. Misalkan kita 3. Nah, kita inputkan bilangan pertamanya ada berapa, misalkan 33,5. Bilangan keduanya misalkan 43,5 atau 7. Lalu bilangan berikutnya misalkan 57,6. Nah, ini kita menampilkan vektornya. Lalu ini adalah hasil penjumlahan dari seluruh elemen vektornya. Nah, ini adalah hasil rata-rata dari elemen vektornya. Nah, ini adalah hasil variansnya. Lalu ini adalah hasil standar deviasinya. Sekian saja dari saya. Dan dari kelompok 1 kami dari kelompok 1 terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.